Klub Inggris dengan banyak sejarah, segudang trofi, yakni Manchester United, sudah lama dikenal memiliki banyak pemain bintang dan bersinar yang direkrut pada masing-masing era kepelatihan. Dengan bersinarnya pemain-pemain tersebut di klub yang membesarkan namanya, membuat manajemen MU mendatangkan pemain tersebut untuk memperkuat skuad dan membentuk komposisi pemain yang mumpuni. Tidak hanya para pemain terbaik dari tanah Inggris, legiun asing pun banyak yang mengenyam sukses bersama tim Setan Merah. Namun tidak semua pemain yang direkrut MU berhasil menunjukkan kemampuan dan konsistensinya. Tidak sedikit yang karirnya meredup seiring inkonsistensi penampilannya. Dan inilah kami rekap, 5 pemain dengan karir yang meredup di Manchester United. Untuk mendatangkan pemain sekelas Bastian Schweinsteiger pada musim panas 2015 pada masa kepelatihan Louis van Gaal, Manchester United hanya mengeluarkan 9 juta euro atau 152,9 miliar rupiah. Tentu diharapkan pengalaman Schweinsteiger dalam membawa Bayern Munich mendominasi sepak bola Eropa, plus keberhasilan mengantarkan timnas Jerman juara Piala Dunia 2014, dapat terulang saat berseragam Manchester United. Schweinsteiger hanya main 35 kali dari berbagai ajang. Dia hanya menyumbang 2 gol untuk MU. Kepergian Van Gaal dan masuknya Mourinho malah membuat nasib Schweinsteiger semakin suram. Mourinho tidak terlalu menyukai Schweinsteiger, dan membekukan Schweinsteiger dari tim utama sejak awal musim. Seiring performa Bastian Schweinsteiger bersama Manchester United yang jauh dari harapan, selama 1,5 tahun membela Manchester United, pada Maret tahun 2017, Jose Mourinho melepas Schweini, sapaan akrab Schweinsteiger ke Chicago Fire secara bebas transfer. Morgan Schneiderlin didatangkan berbarengan dengan Bastian Schweinsteiger, atau di tahun terakhir kepelatihan Louis van Gaal, diboyong dari Southampton seharga 35 juta euro atau 594,8 miliar rupiah. Morgan Schneiderlin dapat membentuk duet tangguh dengan Schweinsteiger di lini sentral, di musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Morgan Schneiderlin hanya mengemas 1 gol dan 1 assist dari 39 pertandingan. Kemudian pada musim panas 2016, Louis van Gaal dipecat dan posisinya digantikan Jose Mourinho. Dengan kedatangan Jose Mourinho ini membuat posisi Morgan Schneiderlin terancam di Manchester United karena posisinya banyak digantikan oleh Paul Pogba. Selang 6 bulan setelah kehadiran Mourinho, Morgan Schneiderlin dilego ke Everton seharga 23 juta euro. Ada banyak harapan ketika Memphis Depay datang ke Manchester United pada tahun 2015. Pasalnya, penyerang asal Belanda itu tampil mengesankan bersama PSV Eindhoven. Sayang, Depay gagal menunjukkan performa yang mengesankan selama berada di Old Trafford. Dia hanya mencetak 7 gol dalam 53 penampilan bersama Setan Merah. Depay akhirnya dilepas ke Olympique Lyon pada Januari tahun 2017. Setelah memilih pindah ke Olympique Lyon, performanya justru melonjak drastis setelah hengkang ke Ligue 1. Sejak membela klub asal Prancis itu, Depay sudah mencatatkan 116 penampilan. Dari 116 pertandingan yang ia mainkan, Depay sukses menyumbang 39 gol dan 41 assist untuk Olympique Lyon di semua ajang. Dilansir dari keterangan Memphis Depay kepada awak media, atmosfer permainan di Inggris dan Prancis sangat berbeda. Permainan sepak bola di Inggris cenderung berjalan sangat cepat dalam bertahan dan menyerang dan bertahan lagi. Dalam pertandingan di Prancis yang Anda rasakan lebih banyak kontrol dan mencoba menemukan momen, kami semua lebih santai memainkan bola satu sama lain. Karena penampilannya yang apik di Lyon, Barcelona meminangnya dari Lyon pada masa kepelatihan Ronald Koeman dan sampai saat ini menjadi pilihan utama untuk skuad Barcelona. Angel Di Maria diboyong dari Madrid pada Agustus tahun 2014. Setan Merah mengeluarkan biaya 59,7 juta pound sterling untuk mendapatkan tanda tangan pemain sayap dari Madrid pada Agustus tahun 2014. Angka itu memecahkan rekor transfer MU saat itu. Banyak yang mengatakan Di Maria gagal bermain baik di Manchester United karena mengenakan nomor punggung 7 yang pada saat itu disebut menjadi nomor keramat.
Pasalnya banyak pemain yang justru gagal tampil baik ketika mengenakan nomor sepeninggalan yang melegenda tersebut. Dilansir dari beberapa situs berita, Di Maria membantah hal kutukan nomor 7 tersebut. Bagi pemain asal Argentina, nomor punggung 7 hanyalah sebuah jersey biasa yang sebenarnya tak mempengaruhi permainannya sama sekali. Hal yang membuat karir Di Maria begitu buruk di Manchester United karena efek dari suasana tim dan pelatih tim saat itu, yakni Louis van Gaal yang membuat Di Maria tidak nyaman. Dia menggusur saya, dari skuad utama Manchester United, dari satu hari ke hari lainnya. Dia sepertinya tidak suka ada pemain lebih dari dia, imbuh Di Maria kepada media. Karena sikap Van Gaal tersebut, Di Maria pun hanya mencatatkan 4 gol dan 12 assist dari total 32 penampilannya bersama The Red Devils dan gagal memenuhi hype fans Manchester United kala itu. Awal Agustus tahun 2015, Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah menjual Di Maria ke Paris Saint-Germain. Karir Di Maria justru jauh gemilang di Paris Saint-Germain. Di Maria menemukan permainan terbaiknya setelah berseragam Paris Saint-Germain. Di Maria berhasil menduduki posisi skuad utama di Paris Saint-Germain. Setan Merah harus merogoh kocek hingga 35 juta pounds, sekitar 671 miliar rupiah, untuk mengangkut penyerang asal Chile tersebut dari Arsenal. Kepindahan Sanchez juga menjadi bagian kesepakatan yang melibatkan pertukaran Henrikh Mkhitaryan. Henrikh Mkhitaryan menjadi paket pertukaran Manchester United untuk transfer Sanchez. Sanchez adalah pemain kunci The Gunners dengan mencetak 60 gol dalam 122 penampilan di Liga Inggris. Alexis Sanchez menyeberang ke Manchester United setelah 3,5 musim membela Arsenal. Sanchez membuat 45 penampilan bersama United, dengan hanya mencetak 5 gol dan 9 assist, statistik yang jauh berbeda dari penampilannya bersama Arsenal. Sang pemain menyatakan bahwa dirinya tidak menikmati hari-harinya bersama United dan menyatakan kurangnya kekompakan yang dimiliki skuadnya sejak pertama kali melakukan sesi latihan. Ungkap Sanchez, setelah menjalani sesi latihan pertama saya menyadari banyak hal, saya pulang ke rumah dan bertanya kepada keluarga serta manajer apakah saya tidak bisa memutuskan kontrak dan kembali ke Arsenal, ada sesuatu yang tidak cocok dengan diri saya, tapi saya sudah terlanjur menandatangani kontrak. Kekecewaan Sanchez bertambah pada musim berikutnya. Dia sempat tak masuk dalam skuad Manchester United untuk laga kontra West Ham pada September tahun 2018. Dia pun tak habis pikir karena hal itu tak pernah terjadi kepadanya. Dipecatnya Jose Mourinho pada musim itu pun membuat Alexis Sanchez sedikit bisa bernafas lega. Kepada Ole Gunnar Solskjaer yang menggantikan Mourinho, Sanchez pun meminta dirinya untuk dipinjamkan ke Inter Milan. Kini Alexis Sanchez pun merasa mulai dapat kembali menemukan performa terbaiknya di Inter Milan. Dia pun telah bergabung dengan klub asal kota mode Italia tersebut secara bebas transfer. Demikian pemain yang karirnya meredup di Manchester United. Bagaimana tanggapan kalian tentang pemain-pemain tersebut selama berkostum Manchester United? Feel free untuk berkomentar di bawah.